Puji Tuhan, sebentar kita akan diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan sekaligus nanti dilayani kita lewat perjamuan kudus pada saat hari ini. Mari saudara kekasih, sebelumnya kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau hampiri Tuhan untuk mengenang pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Mari katakan, ya Yesus telah mati bagiku. Haleluya. Dia Tuhan yang selamatkan buat setiap jiwa kita. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kaulah yang luar biasa. Mari kita sama-sama katakan, ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Katakan, Dia angkat ku jadi anak. Beri damai di hatiku Tuhan. Damai di dalam hidup. Katakan, bagi Dia sembahku. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari katakan dari awal lagi. Ya Yesus telah mati bagiku. Amin. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia sembahku, pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Tidak akan ku jadi anak. Beri damai di hatiku, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Benar Tuhan, Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah menyelamatkan setiap jiwa kami. Saudara, pada hari ini saya mau berbicara yaitu
mengubah pasangan tanpa kata. Bukan ganti pasangan. Halo? Bukan ganti pasangan, tetapi mengubah pasangan tanpa kata. Jangan pula nanti ibu-ibu, Pak, aku mau ganti pasangan. Saudara, banyak sekali keluarga dari hari ke hari mereka menghabiskan, mengerahkan energi untuk melayani suami. Berusahalah menerima dan mendampingi suami apapun keadaannya. Yang setuju bilang amin, yang tidak setuju bilang aha. Amin. Teruslah memberikan pelayanan yang terbaik. Itulah yang akan mengubah pasangan saudara. Amin. Bapak ini ada beberapa kupandang dari wajah saudara mulai tersenyum-senyum manis. Kenapa? Karena Bapak Gembala selalu membela kepentingan suami. Betul? Ya. Jadi di Gereja Kristen Baitani Jemaat Namo Bintang harus memiliki suatu cara bagaimana mengubah pasangan tanpa kata. Amin. Dan kenapa selalu dialamatkan firman Tuhan kepada suami? Karena banyak sekali suami yang selalu masalah begitu. Dan di gereja itu para suami itu sangat sedikit jumlahnya. Sementara para wanita banyak sekali di dalam rumah ibadah. Nah, kemana mereka? Nah, ini saudara, kalau ibu-ibu mau suaminya berubah untuk mengikut Tuhan, maka caranya adalah tanpa kata. Oke, sistem pernikahan sehat. Kalau kita membaca dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 2, begini bunyinya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Amin. Nah, saudara, di sini diingatkan bagi kita oleh Rasul Petrus, mereka juga tanpa perkataan, maka mengubah pasangan tanpa kata. Tidak perlu engkau banyak bicara dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, bicara terus. Saudara, gak perlu, hanya dengan suatu perbuatan yang saleh, hati yang murni, melayani sang suami, melayani keluarganya, melayani seisi rumahnya tanpa kata. Coba mulailah hari ini engkau berubah. Bagaimana cara mengubah suami saudara? Amin. Begitu juga para bapak-bapak, kalau mau istrinya berubah, ini sama, tanpa kata. Nah, saudara, hanya saja ini dialamatkan kepada istri pada hari ini. Kenapa? Ada beberapa sebabnya. Ya. Kenapa? Karena istri itu tukang bicara sepanjang masa. Selagi masih dia hidup, tiada hari tanpa kata. Halo? Ada amin? Soalnya dia berkata, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga
tanpa perkataan. Ingat ya, tanpa perkataan. Jadi bahasa saudara, bahasa diam. Nah, ada istilah mengatakan bahwa diam itu emas. Itu caranya. Supaya apa? Supaya jangan kau pusing kepala, jangan stres. Jangan. Wanita-wanita harus bahagia. Amin ibu-ibu. Wanita itu harus bahagia. Tahu nggak nih, happy Mrs, happy life. Kalau para istri itu happy, kehidupan keluarganya happy. Amin. Amin bapak-bapak. Bahagiakan istrimu, buat dia happy. Haleluya. Atau mau istri saudara cemberut sepanjang hari, bangun pagi wajah cemberut, makan sarapan pagi wajah cemberut, jam 10 pun cemberut, siang hari juga cemberut, jam 3 sore cemberut, malam-malam cemberut, tidur pun cemberut. Tahu kenapa begitu? Karena waktu dalam kandungan mamanya makan jeruk purut. Ini tuh. Nggak ada tenangnya, nggak ada senyumnya. Terus, halo, coba kedua pasangan di atas ini penuh dengan kebahagiaan. Amin. Tahu nggak saudara? Ibu gembala itu ajak saya berfoto di suatu tempat seperti mengibaratkan dalam sarang burung. Tahu di mana tempatnya itu? Itu di Gundaling. Gundaling. Dan kami berdua di sana, dibilang berdua saja. Mantap. Halo, happy Mrs, happy life. Ada amin? Bapak-bapak juga saya minta untuk mengajak istrinya jalan-jalan lah. Perlu juga istirahat. Jangan kerja terus. Istirahat. Yang paling kuat Bapak Deborah pergi ke pantai Cermin ya? Pantai Bali. Oh, Pantai Bali. Bagus. Bagus. Bapak-bapak yang lain coba pikirkan besok kita kemana ya? Ya, jalan-jalan ke Singapura gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka bahagia. Hidup kita ini para suami membahagiakan istri. Amin bapak-bapak. Datang ibu-ibu yang lain, kapan ya aku dibawa jalan-jalan? Bilang sama suaminya, Pak kita jalan-jalan. Istri merancang, kita jalan-jalan ke Pantai Cermin, ke Pantai Sisir, ke pantai mana lagi, bawa. Ada amin? Tahu nggak? Habis kami ke Gundaling, besoknya pergi lagi kami. Kemana itu? Ke Lausi Debu-Debu Pariban. Kan? Karena saya kelelahan, ibu gembala ini ajak saya berfoto, foto. Aduh capek kali aku pergi sana kemari, nggak tahu ya kakiku lagi dalam masalah. Aku usahakan foto, gitu ya. Halo. Jadi secara konteks ayat-ayat yang kita baca ini ditunjukkan kepada mereka yang disebut istri yang mempunyai suami, istri yang punya suami. Dan yang suami yang tidak taat kepada firman Tuhan, dan suami yang tidak mengenal atau belum mengenal Tuhan. Dan tentunya pada waktu itu ada yang disebut pernikahan campur beda suku di dalam ayat ini. Orang Kristen menikah dengan yang non-Kristen. Ada juga saat ini orang Nias menikah dengan orang Karo, orang Nias menikah dengan orang Batak dan sebaliknya begitu. Dan juga orang Batak menikah dengan orang Jawa. Nah,
Kita tahu budaya paternalistik sangat kuat di dalam lingkungan orang Yahudi. Dan kemudian para suami itu memiliki otoritas yang kuat. Di mana-mana suami punya otoritas yang kuat. Kenapa? Suami itu nomor satu, sedangkan istri itu adalah nomor dua. Dalam konteks yang demikian, Petrus seorang nelayan sederhana memberikan nasihat. Ingat ya, Petrus seorang mantan nelayan memberikan nasihat. Dia menulis dengan kalimat ini, istri-istri tunduklah kepada suamimu. Kenapa? Karena banyak istri bukan lagi tunduk kepada suaminya, tapi tanduk. Dia menanduk suaminya, mau apa? Gitu. Maka diubah, jangan tanduk tapi tunduk. Ada amin? Makanya jangan salah kalau banyak sekali yang disebut adalah suami takut istri. Ibu-ibu tidak baik kalau suami saudara disebut takut istri. Amin. Tapi lebih baik suami sayang istri. Pilih mana? Takut istri atau sayang istri? Betul? Bagus. Jadi bagaimana cara kita memahami hal itu? Tentu saja kita harus mengerti konsep teologisnya Petrus. Kenapa? Mari kita melihat bagaimana pernikahan sebagai sebuah sistem yang terbentuk dari dua sistem yang berbeda, yaitu sistem suami dan sistem istri. Jika kedua sistem ini tidak menyatu, pernikahan menjadi disfungsi atau tidak ada artinya, tidak ada faedahnya, tidak ada fungsinya. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya suami atau istri yang masing-masing egois dan membiarkan sistem masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing mempertahankan adat dan budayanya sendiri. Nah, inilah yang menjadi keluarga disfungsi. Nah, kita perlu mengembangkan the oneness of marriage atau kekitaan dalam sistem ini kita. Artinya ada bagian-bagian dari sistem suami atau istri yang menjadi milik bersama. Yang terutama adalah uangnya, kantongnya, dompetnya. Disepakati dulu. Dan pekerjaan dilaksanakan bersama. Banyak sekali orang tidak mau jujur dalam hal uang. Bapak-bapak baiknya jujur kepada istrinya. Bapak-bapak belum setuju ini. Halo? Bapak-bapak, bersediakah engkau jujur dengan istrimu? Nah, amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Atau pada saat pernikahan akan kutambahkan kata-kata ini pada waktu mereka mau diteguhkan pernikahannya. Apakah saudara jujur dengan istrimu? Wah, itu dia kan. Ini nggak pernah ditanya pada waktu ada pernikahan. Dan ini harus ditambahkan pada pernikahan berikutnya kalau ada yang menikah. Ingatkan saya ya, karena banyak kali laki-laki nggak mau jujur dalam hal keuangan. Maka perlu hari ini bapak-bapak, bapak-bapak, jujurlah pada istri saudara. Amin. Begitu dapat uang, serahkan sama dia semua. Ini nande sayang,
Ini sayang, kukasih kepada kamu semua. Ini pencaharian saya pada hari ini dalam nama Yesus. Besok minta lagi. Ya. Amin. Halo, amin. Kita belajar jujur dong. Anak Tuhan harus belajar jujur. Jangan ditahan-tahan. Petrus juga menegaskan pentingnya pernikahan dengan orang yang seiman. Anak-anak gadis kami dan anak-anak lajang kami. Halo, anak lajang. Anak gadis, perhatikan baik-baik. Kalau engkau mau menikah, menikahlah dengan orang yang seiman. Halo, amin. Tuhan menghendaki kita menikah dengan orang yang sepadan dan seiman. Bukan sama-sama gelar, bukan sama-sama sarjana. Tuhan tidak melihat sama-sama sarjana, tapi Tuhan melihat, Tuhan memandang baik kalau engkau menikah dengan yang seiman. Yang seiman aja susah, apalagi yang tidak seiman. Betul kan nih? Bapak-bapak yang sudah menikah, betul kan nih? Hanya satu yang tidak betul. Sudah seiman susah, apalagi yang tidak seiman. Maka perlu seiman, saudara. Jika saudara menikah dengan suami atau istri yang tidak seiman atau tidak taat pada firman, konsekuensi dari pernikahan tidak seiman itu harus saudara pikul. Harus saudara jalani, harus saudara alami. Konsekuensinya berat. Berat. Bukan enak menikah. Dan saudara harus menjadi saksi dari pernikahan itu. Jangan saudara menuntut pasanganmu berubah. Ada harga yang harus dibayar untuk sebuah pernikahan yang saudara masuki tanpa perhitungan ini. Makanya jangan kamu lihat wajahnya cantik ganteng, tidak akan membawa engkau bahagia ganteng cantiknya, tapi engkau dibawa dalam kebahagiaan kalau di rumah saudara seia sekata. Amin. Jadi di rumah itu harus ada perkataan seia sekata. Jika saudara menikah dengan orang yang tidak seiman, ada kemungkinan saudara mengalami kemandekan atau stagnasi pernikahan. Tidak sedikit jumlah orang yang berpisah dan bahkan menuju kepada perceraian. Tidak sedikit, banyak sekali. Kita harus menghindari semua hal yang demikian. Kadang-kadang dilarang ke gereja, dilarang ke persekutuan, dilarang komsel. Ini semua adalah sebuah risiko yang saudara harus jalani. Tapi kulihat semua jemaat di sini tidak ada suaminya melarang istrinya pergi komsel. Betul? Pada suatu ketika seorang wanita ingin melibatkan diri menjadi hamba Tuhan. Dan dia mau menjadi seorang hamba Tuhan. Dan tongkat saudara, saya tanya, bersediakah belajar malam hari sampai jam sekian malam? Bersedia, Pak? Kutanya sama suaminya, bersediakah mengantarkan istri saudara sampai menunggu sampai jam sekian malam? Bersedia, Pak, sampai larut malam saya bersedia. Wow, mantap, itu luar biasa. Tahu siapa itu? Bapak Sidi Tonga. Ya, tepuk tangan. Dan pada waktu itu hujan turun lebat, disertai dengan petir. Dan Pak Sidi Tonga ini udah basah bajunya, sambil gemetar-gemetar, kedinginan. Gak apa-apa,
Nggak masalah pasti Tuhan, nggak masalah. Yang penting dia menjadi hamba Tuhan. Wah, mengantar istri jadi pendeta. Wah, luar biasa. Jadi saudara, sebagai seorang istri, belajar untuk menjadi tunduk. Tidak ada gunanya engkau memaksa suamimu bergereja. Nggak ada gunanya. Tetapi setelah pulang dari gereja, engkau bertengkar dengan suamimu. Ini yang masalah. Baru saja berdoa dan hamba Tuhan menyampaikan doa damai sejahtera bagimu, pulang ke rumah mulai engkau merepet. Maka oleh karena itu saya minta kepada saudara yang masih demikian, saya katakan bertobatlah. Amin. Ubah suamimu tanpa kata, tapi dengan perbuatan. Haleluya. Baru berikutnya, memenangkan suami tanpa perkataan. Saudara, saya mau uraikan bahwa seorang istri yang baik, Petrus memberikan contoh, yaitu Sarah. Sebagai istri, ia tunduk dan taat kepada Abraham, dan Sarah memanggil Abraham Tuhan. Maka memenangkan suami, catat ya ibu-ibu, catat ya, memenangkan suami, memperlakukan suami seperti Tuhan. Catat, yang pertama, Tuhan. Tahu Tuhan kan memberi hormat. Di dalam Amsal pasal 31 demikian. Kita dari penghormatan suami dari kita menganggap mereka sebagai Tuhan, dan di pintu gerbang perumahan Milala depan Simpang Gardu, mulai dari sana suamimu akan dihormati. Ada amin? Engkau perlakukannya seperti Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, perlakukanlah dia seperti teman. Dicatat? Dicatat dong. Atau di luar kepala semua. Halo? Perlakukan seperti yang kedua bukan tuan-tuan terus. Teman. Halo? Jangan bermusuhan dengannya. Teman. Tahu teman? Teman, sahabat. Jadikan dia teman curhatanmu, bukan tetanggamu. Teman engkau curhat, tapi curhatlah kepada suamimu. Ada amin? Suami juga harus mendengarkan apa saja cerita dari istrimu. Pendengar yang setia adalah suami. Amin bapak-bapak. Dengarkan. Lama-lama ngantuk, ya udah nggak masalah. Dengar saja. Belajar mendengar. Tahu nggak saudara? Adam gagal dalam pernikahan karena dia tidak mendengarkan apa cerita Hawa. Sehingga Hawa pergi dia ke rumah tetangga sebelah dan ketemu yang disebut marga gula. Bukan gula Bapak Kris ya, ular. Bukan ular Bapak Kris ya. Ketemu dengan ular dan marbas batak lagi. Dan dia berkata, tahu kau, kalau kau makan ini tambah besar matamu, tambah lebar matamu, tambah kau mulia, tambah pintar kau nanti. Didengar betul juga.
Akhirnya bergaullah dia dengan si ular. Bapak-bapak, jaga istrimu. Hanya satu suami yang bilang amin. Sama apa aku bilang? Bukan sama wanita. Bapak-bapak, jaga istrimu. Dengarkan dia. Jadikan dia sahabat. Jadikan dia teman. Supaya apa? Supaya terluaskan semua apa isi hatinya. Semua orang tahu wanita itu harus banyak bicara. Kalau tidak bicara, apalagi dibilang tanpa kata, waduh gawat. Tanpa dia bicara dia pusing kepalanya. Bahasa Inggrisnya musui takalna, melimber takalna. Tahu melimber? Ikut tenari gua cara aneh. Jadi Petrus memberikan contoh Sarah, istri Abraham. Ada amin? Halo? Sahabat, teman, memperhatikan. Dia memperhatikan teman, dia mendampinginya. Yang ketiga, dia memperlakukan dia seperti anak. Maka istri-istri, perlakukan suamimu seperti anak. Hanya 1-2 yang bilang amin, amin. Itu pun ragu-ragu bilang aminnya. Serius yang gue bilang, perlakukan dia seperti anak. Bajunya, kadang-kadang kami ini laki-laki karena buru-buru, singlet kami dalam itu berputar-putar. Halo, pernah nggak bapak-bapak singletnya berputar-putar? Pernah kan? Harus diperbaiki. Papa masih di sini. Perbaiki. Bikinnya. Gitu, perhatikan. Mau kadang-kadang kancing bajunya naik turun. Ibu-ibu perhatikan suaminya. Mau kadang-kadang sepatunya lain sebelah. Kaos kakinya lain sebelah. Kemudian nyangkut kaki celananya ke kaos kakinya. Untung aja lah saudara tidak ada yang ke kantoran. Sempat ke kantoran, gawat. Sempatlah suami saudara memakai sepatu yang berlampu-lampu, gawat. Perhatikan. Setuju ibu-ibu? Perhatikan baik-baik. Semua perhatikan dia, mana masalahnya, perhatikan dia, bagaimana tidurnya, perhatikan. Yang pertama, lupakan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, anak. Tahu nggak nih, laki-laki ini setelah punya istri. Dan laki-laki ini kalau tidak ada istrinya seperti lumpuh dia. Karena dia harus bergantung pada istrinya. Jadi ibu-ibu harus rajin masak. Bu, rajin masak. Berikan masakan yang enak kepada suami. Sambil menggoreng ikan dan sambil menyanyikan lagu-lagu rohani dan hidangkan sama suami. Ini hidangan masakan saya, silakan menikmatinya. Amin. Saudaraku dalam nama Tuhan, mungkin engkau punya kata-kata sandi masing-masing. Ada yang menyebut pasangannya sayang, ada yang disebut papi, ada yang menyebut papa, ada juga yang langsung namanya, woi Sianu sini. Ada gitu ya? Ada ya? Ada. Atau apapun namanya itu. Yang penting di sini adalah saudara menaruh rasa hormat yang tinggi, bangga dan kagum kepada suami saudara.
Amin. Engkau memberikan rasa hormat yang tinggi, bangga, kagum kepada suamimu. Hebat bapak kami, mantap kali bapak kami. Jangan pernah engkau cerita bapak kami tahu. Jangan pernah begitu, kagumi dia. Bapak kami itu ganteng. Amin. Ceritakanlah sama anak-anakmu. Tahu nak, bapak kita itu tampan, ganteng, baik hati. Contoh dia, orangnya baik, gak pernah marah, gak pernah egois, gak pernah mabuk, gak pernah merokok. Apalagi sayang istri, sayang anak, semuanya sayang dia, sayang sama keluarga. Dikagumi. Kalau istri mengagumi suaminya di depan anaknya, maka anaknya pun akan memikirkan nanti siapa calon masa depannya. Kalau dia laki-laki, kalau dia anakmu laki-laki, dia mau nanti istrinya seperti mamaknya. Dan kalau dia anak perempuan di rumah saudara, anakmu perempuan, dia akan nanti memikirkan, aku mau nanti suamiku seperti ayahku, sayang dia sama mamaku. Amin. Saya bicara ini tujuannya adalah untuk generasi kita berikutnya. Nasihat untuk para suami. Demikian juga kamu, hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Suami juga harus bijaksana, jangan bijak sini. Amin suami. Karena mereka kaum yang lebih lemah. Allah katanya, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Ingat baik-baik para suami, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Kalau ada istrimu lagi caci maki, lagi bahasa kotor, jangan jauh bahasa kotornya. Hei, keturunan berudak, sama dia, kau juga bukan begitu. Kalau istri saudara lagi sedang marah, naik tensinya, bapak-bapak, bapak-bapak, kalau istrimu lagi naik tensi, bahasanya bahasa yang aneh-aneh, harus dada ini disapu itu dalam nama Yesus. Tuhan, maafkanlah ia dari segala dosanya. Amin. Halo, amin. Jangan samakan dirimu dengan dia. Wah, rupanya siapa kau rupanya? Emang aku udah hebat. Jangan begitu caranya. Halo, harus dengan belas kasihan. Ingat bapak-bapak, jangan balas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Engkau memberkati pasanganmu, istriku yang baik, istriku yang cantik, istriku yang manis, istriku yang luar biasa. Engkaulah apa? Kalau dulu engkaulah bintangku, sekarang apa jadinya? Engkaulah kunang-kunang malam, begitu? Semua sama. Kalau dulu engkau bilang engkau bintangku, sekarang juga engkau bilang engkau bintangku juga. Amin. Ibu-ibu, engkau adalah bintang film di rumah saudara. Tahu bagaimana caranya bintang film? Karena engkau yang selalu ditonton oleh anak-anakmu. Adegan perfilman live di rumah saudara. Karena anak-anak kita nonton kita tiap hari. Sempatlah engkau berantem dengan suamimu dan istri. Lalu siapa jurinya, yuk? Iya ma, tinju ma. Kan kawat kita. Iya pak, pelan-pelan pak. Tapi ya gimana? Jangan begitu. Ya, bapak-bapak, hormatilah mereka. Siapa itu mereka itu? Istri. Sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Amin. Halo, amin. Jadi Petrus
bicara lagi dalam konteks budaya paternalistik. Di sana perempuan ditempatkan dalam subordinasi pria. Yang menarik adalah sikap dan perlakuan suami terhadap istri berkaitan langsung dengan spiritualisnya, yaitu supaya doamu, ingat baik, supaya doamu tidak terhalang. Bapak-bapak, agar hidup dan doa kita tidak terhalang, maka kita perlakukanlah keluarga kita keluarga yang baik. Amin. Halo, amin. Jadi iman seorang suami pertama-tama tidak ditunjukkan dengan berapa kali seminggu ia pergi ke gereja. Bukan itu hitungannya. Berapa kali engkau komsel. Bukan itu. Atau berapa banyak persembahan saudara, berapa banyak perpuluhan saudara yang saudara berikan ke gereja, seberapa penting peran saudara di gereja, namun seberapa bijak engkau berkomunikasi dan berelasi dengan istri dan dengan suami. Kalau Paulus mengatakan bahwa majelis dan penatua haruslah seorang suami dari satu istri dan dihormati oleh istri dan anak-anaknya. Ada amin? Jadi suami berikutnya. Jadi suami juga adalah pembela kepada istrinya. Jangan suami tidak membela istri. Kenapa? Tadi sudah saya katakan, pernikahan itu seperti sebuah film yang setiap hari dilihat dan dibaca anak-anak kita. Halo? Kemudian mereka mencontoh perilaku kita sebagai suami kepada istri dan sebaliknya. Maka saudara hati-hati di rumah. Jangan sampai terjadi suatu perang di mana, di teluk gajah, jalur gajah. Amin. Jadi kita sebagai suami, kita dipanggil untuk mendidik anak-anak dan mempersiapkan mereka menjadi seorang suami dan ayah. Tadi saya ulangi mengatakan bahwa gambaran kita baik suami istri kepada anak kita, dan mereka akan melakukan hal yang sama kepada generasi mereka berikutnya. Berikutnya, menciptakan kesenangan pasangan. Nah, ini dia. Bapak-bapak, ibu-ibu, mulailah engkau menciptakan kesenangan pasangan saudara. Dan mulailah engkau ancang-ancang. Halo? Ancang-ancang apa yang akan menjadi suatu cara untuk menyenangkan pasangan saudara. Contoh. Ya, sebagai contoh pada hari ini. Ini suatu hal yang membuat kita ujian pada hari ini. Dan suatu hal yang terbaik. Yang pertama-tama, pernah dengar lagu ini? Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Cukup. Nah, perlu sekali juga saya sendiri belajar tentang bahasa cinta. Bahasa cinta bukan hanya mengatakan I love you. Bukan. Bahasa cinta dimulai dari pujian. Orang Karo biasanya suka memuji pasangannya. Kalau Marga Tarigan suaminya, Mama Tiganku.
Halo? Tahukah saudara nama ibu gembala di HP saya? Nama ibu gembala di HP saya bukan Susana Boru Ginting, tapi Itingku Sayang. Lihat HP saya. Halo? Amin. Kasih pujian, afirmasi atau peneguhan. Engkau sayang dia. Amin. Engkau cinta dia. Dari pujian saudara. Orang Karo hebat. Mama Biri, mantap. Mama Tiga, Nande Karo, apa lagi? Kalau orang Batak, foto soy, apa bapak buat orang Batak? Hasian, tahe. Gitu dia, hasian. Gatal kepalaku tanpa ketombe. Kasih bahasa-bahasa cinta. Amin. Ya Pak Bora? Mantap tuh. Kemudian sentuhan fisik. Belai kepalanya, rambutnya. Wow, mantap. Kemudian bersamaan dan waktu yang berkualitas, pergi ke Pantai Cermin, duduk berdua di atas batu dan ciptakan puisi di sana. Setelah puisi, buatlah pantun, jalan-jalan ke Pantai Cermin. Engkau tambah cantik sayang. Gitu dia. Menciptakan sesuatu. Ya, tahu nggak saudara, saya diundang menyampaikan pidato, kata sambutan pada acara wisuda STT Sumatera pada beberapa hari yang lalu. Saya baca pantun. Dan begitu saya baca, saya minta izinkan saya baca pantun. Ku baca pantunnya, langsung para mahasiswa, cakep. Aku juga mau baca pantun pada hari ini. Jalan-jalan ke Surabaya. Oh ini nggak ada jalan-jalan. Gitu. Jadi kebersamaan itu sangat penting. Amin. Sangat penting saudara. Ingat masa-masa lalu. Pada masa masih teman-teman dulu. Pak Utasoid, bawalah ibu jalan-jalan Pak Utasoid. Ya, di Simpang Selayang. Dan buatlah pantun Simpang Selayang. Apalah kata-kata yang ngerti. Saya bukan orang yang pintar untuk berseni, tapi saya hanya ingat-ingat saja, begitu ya. Kemudian pelayanan. Nah, di dalam pelayanan ini juga penting sekali bagaimana cara melayani istri, bagaimana melayani suami dengan baik. Layani mereka setulus hati. Tadi dikatakan bahwa dengan murni, hati yang tulus. Amin. Hati yang murni dan tulus. Amin, tulus. Jangan hanya namanya tulus, tapi nggak tulus dia melayani istrinya. Tapi orang yang tulus hatinya ini. Ya. Kemudian, ini yang masalah, pemberian hadiah. Coba sekali-sekali beri hadiah. Sekali-sekali ya, jangan sering-sering. Kalau keseringan juga bisa juga bokeh kita besok. Tapi berikan yang terbaik, ya. Jangan pada masa pacaran dulu, wah dibeliin sesuatu untuk pasangannya, dikasihnya bunga, boleh. Pulang dari kerja kasih bunga, gitu ya. Pulang kerja petik bunga, ini sayang, ya. Tapi jangan petik bunga orang, ya beli bunganya, gitu ya. Pemberian hadiah itu memberikan sesuatu kepada pasangan atau kepada anak kita pada waktu dia tidak seharusnya layak menerimanya. Jangan pada saat ulang tahunnya. Boleh saat ulang tahun, cari juga cara yang lain selain ulang tahunnya. Dia merasa ada apa? Gitu kan? Ada apa gerangan? Kenapa kita memberikan dia hadiah kepada mereka? Karena itulah yang disebut bahasa cinta. Amin. Halo, amin. Datang ibu-ibu yang lain, kepada siapa aku kasih hadiahnya? Bu, kepada anak saudara kasih hadiah. Itu aja caranya.
Simple. Ya Bu Ranto? Kasih Mas Ranto, ini aku hadiah untukmu. Ya, dan anak-anak juga gak salah memberikan hadiah untuk orang tuanya. Ini Pak hadiah. Si Bora pulang kerja, dibeliin hadiah untuk bapaknya. Apa itu? Sepatu hitam. Wah mantap, bapaknya bangga, penuh dengan gaya yang jalannya gagah perkasa. Itu salah satu contohnya. Amin Bapak-Bapak. Kenapa? Karena kita sering melakukan yang terbaik. Tahu gak saudara? Anak-anak ini semua sering minta sama saya sepatu. Dari Jevon beliin yang ini, dari Ivan beliin yang ini. Wah, senang kali. Senang kali saya. Menerima hadiah senang. Tapi lebih senang lagi memberi hadiah. Saudara, kalau kau memberi hadiah, biarlah itu menjadi kesenangan bagi saudara. Jangan engkau rugi kali aku memberi hadiah. Enak aja dia diinjak-injaknya uangku tadi 500.000. Halo, jangan berpikir demikian. Amin. Tapi engkau berpikirlah bahwa bapakku tambah tampan. Amin. Nah, kemudian bapak-bapak, kalau ada waktu coba bersikap romantis pada istrinya. Amin. Bawa dia ke Podomoro. Mau ngapain? Beliin lipstick, beliin makeup. Makan. Boleh makan. Tapi beliin sesuatu. Cari tahu di mana Podomoro. Dekat Nama Bintang. Ya, nggak jauh kok. Ajak jalan-jalan. Podomoro. Di sana harga langganan semua saudara. Begitu pulang nggak makan lagi sebulan. Ya, oke. Jadi saudara, berikutnya kita harus menerima pasangan kita apa adanya. Katakan amin. Terima dia 100%. Apapun kelemahannya, kalau rambutnya sudah mulai putih, no problem. Engkau katakan you are the best. Halo, ibu-ibu, walaupun rambut suamimu sudah ada ubannya, giginya copotan, engkau katakan my husband is the best. Amin. Suamiku yang terbaik dari yang lain. Katakan amin. Terima dia 100%. Dunia aja tahu saudara. Bahkan lagu diciptakan hanya untuk itu. Apa lagunya? Cintaku padamu tidak berubah. Walaupun sudah ubanan suamimu ibu-ibu, terima dia 100%. Halo bapak-bapak, betul? Itu terima pasanganmu 100%. Amin. Terima. Ada kelemahannya, gak apa-apa. Ada kekurangannya, gak apa-apa. Terima. Pada suatu ketika gigiku copot. Ibu gembala bilang, mana giginya? Kututup. Mana giginya? Kututup. Takut aku gak diterima. Tahu apa katanya? Tidak apa-apa. Engkau gak punya gigi, aku tetap cinta padamu. Tepuk tangan dulu lah. Amin. Halo, amin. Jangan nanti pasanganmu udah mulai ompong. Opong. Si ompong. Hati-hati lewat si ompong. Jangan gitu. Bagaimanapun keadaan suami saudara, 100%
Amin. Halo, amin. Bu, amin. Pak. Apapun keadaan istrimu sudah pincang, nggak apa-apa. Terima dia 100%. Amin.